Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hairul Arif dari Prodi Manajemen semester 4 kelas 4G. Dengan adanya video ini sebagai tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Hidayat CMM. APBN adalah daftar atau pernyataan terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Proses terbentuknya APBN yaitu lembaga eksekutif pemerintah yang mempersiapkan rencana penerimaan dan pengeluaran atau belanja termasuk pos-posnya, yang kemudian diajukan kepada lembaga legislatif atau DPR untuk dipertimbangkan dan kemudian diputuskan serta ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian Presiden menetapkan APBN setelah mendapat persetujuan dari DPR, yang dibantu oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam memiliki kekayaan negara yang dipisahkan. Pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri atau penerimaan rutin dan penerimaan bangunan. Begitu pula dengan sisi pengeluaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sedangkan pada era otonomi daerah, APBN diberlakukan sistem desentralisasi pemerintah dengan sistem daerah otonom. Sama seperti era Orde Baru. Pada era ini terdapat kelompok penerimaan dan kelompok pengeluaran. Hanya saja pos-pos di dalam terdapat perbedaan. Selain bentuk format yang digunakan berbeda, dalam isi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada era otonomi daerah terdapat kelompok keseimbangan primer, kelompok surplus atau defisit anggaran, serta kelompok pembiayaan bersih. Sedangkan pada era Orde Baru tidak terdapat kelompok tersebut. Berikut tabel yang disajikan. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan rutin berupa penarikan pajak sehingga masyarakat memiliki tingkat kemauan dan kemampuan dalam berinvestasi. Dengan begitu dapat mengekang laju inflasi, meningkatkan distribusi pendapatan dan dapat mengarahkan investasi ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Pembagian sektoral anggaran dalam anggaran rutin biasanya sama dengan pembagian sektoral dalam anggaran pembangunan. Dilihat dari distribusi pengeluaran pembangunan dari sektor kegiatan pengeluaran untuk pertanian menurun, sedangkan pengeluaran untuk pembangunan industri meningkat. Dengan begitu yang sebelumnya Indonesia bergerak pada sektor agraris, perlahan akan menjadi pembangunan dalam sektor industri. Dalam perubahan perekonomian struktur APBN yang baru harus disesuaikan dengan sektor-sektor yang memiliki penerimaan yang lebih utama, serta mana sektor-sektor yang didorong untuk perkembangannya. Dengan begitu akan mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. Pajak dan tarif impor digunakan sebagai alat realokasi faktor-faktor produksi, yaitu bahan-bahan baku dan alat mesin yang bersifat padat karya. Dikenakan tarif yang rendah dengan tujuan agar para produsen dapat mengelola bahan baku menjadi bahan jadi dan disertai dengan kecepatan kerja yang luas. Sejak pemerintahan Orde Baru Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak secara langsung, yang mana artinya bersifat progresif, yaitu semakin tinggi kemampuan pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula tarifnya. Sistem penerimaan pajak Indonesia perlu ditingkatkan lagi, karena jika dibandingkan dengan sistem perpajakan dari negara lain, masih tertinggal jauh, yang mana negara lain menerapkan sistem pemungutan pajak secara tidak langsung, sedangkan Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak secara langsung. Sistem pemungutan pajak secara tidak langsung bersifat regresi, yaitu kurang mendukung dalam pemerataan dan keadilan negeri. Namun dengan begitu, sistem ini sangat bermanfaat karena dapat melibatkan semua pihak dalam penerimaannya. Sekian video tugas manajemen keuangan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.